Halo semuanya, selamat datang di HUAN Belajar. Dalam kita mengakses internet, keamanan itu menjadi sebuah prioritas yang harus kita perhatikan. Nah, salah satunya agar kita aman dalam mengakses internet, kita bisa menerapkan yang namanya proxy server. Proxy server adalah sistem yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan internet. Nah, jadi keamanan dan privasi yang diberikan oleh proxy server di sini adalah proxy server itu dapat menyembunyikan alamat IP asli pengguna sehingga meningkatkan privasi dan keamanan saat browsing. Nah, jadi proxy server itu memberikan sebuah manfaat dalam hal keamanan, privasi, dan aksesibilitas konten saat pengguna berinteraksi dengan internet. Nah, jadi sekarang kita akan belajar cara membangun proxy server sederhana menggunakan Ubuntu server di VirtualBox. Ayo kita belajar. Oke, teman-teman semua. Jadi sekarang kita akan melakukan konfigurasi dan membangun proxy server ya menggunakan Ubuntu server 24.04 ya. Jadi kita jalankan dulu aplikasi VirtualBox-nya. Ya, jadi di sini saya sudah membuat VM Ubuntu server ya, yang sudah siap untuk digunakan ya. Lalu VM ini akan kita jalankan ya, teman-teman bisa klik start. Oke, untuk VM-nya sedang proses dinyalakan ya, ditunggu aja teman-teman ya, tidak terlalu lama. Jadi ini dia akan masuk ke operating system Ubuntu server ini. Nah, di sini sudah berhasil masuk ya ke Ubuntu servernya. Sekarang kita diminta untuk login. Kita login menggunakan user dan password yang sudah kita konfigurasi ya di saat melakukan instalasi Ubuntu server. Dan di sini user saya adalah login. Ya. Nah, saya sudah berhasil masuk ke Ubuntu servernya menggunakan usernya. Sekarang saya akan masuk menjadi mode root dengan perintah sudo, lalu kita masukkan passwordnya. Ya, di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam mode root. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan IP address ya dari Ubuntu server kita. Ya, kita masuk ke cd/etc/netlan yang ini direktori untuk melakukan konfigurasi ya dan pengecekan IP address. Dan di sini kita jalankan perintah ls ya untuk melihat IP address yang untuk melihat file ya dalam melakukan konfigurasi IP address. Nah, di sini untuk editingnya kita menggunakan perintah nano, lalu nama filenya. Nah, ini file dengan format YAML ya. Ini adalah tempat kita untuk melakukan konfigurasi IP address. Nah, di sini untuk konfigurasi IP address dalam proxy server ini saya setting secara statik ya, teman-teman. Dengan konfigurasi seperti yang terlihat pada layar. Alamat IP yang saya gunakan adalah 192.168.100.44 ya. Jadi untuk pemberian alamat IP silakan teman-teman sesuaikan dengan segmen jaringan yang teman-teman punya ya. Dipastikan satu segmen, dipastikan dalam satu jaringan ya, sehingga nanti virtual machine kita, Ubuntu server kita bisa terhubung juga ke internet seperti itu. Oke, sekarang kita akan menjalankan proses update ya teman-teman ya. Nah, jadi proses update ini sangat penting ya teman-teman untuk memastikan bahwa Ubuntu server kita itu sudah menggunakan repositori yang terbaru seperti itu. Nah, sekarang kita akan menginstal Squid ya teman-teman ya. Kita akan menginstal Squid. Ini install Squid. Terus kita akan menginstal juga Chill 2 ya.
Fields. Ya, jadi silakan di install, kita klik di new ya. Jadi ini package sedang di-download karena akan dilakukan proses instalasi. Nah, jadi Squid ini adalah package yang digunakan untuk proxy server ya. Gitu. Sedangkan kalau Apache ya digunakan untuk web server. Nah, proses instalasinya di sini sudah selesai. Ya, saya klik dulu agar terminalnya bersih. Kita gunakan perintah nano /npc/squid di lalu masuk ke squid.conf. Ya, di sini kita sudah masuk ke konfigurasi squid.conf. Oke, di sini kita search dulu ya, search insert your own. Oke, kita sudah ketemu. Nah, kita akan tambahkan konfigurasi di sini. Nah, ini tanda pagarnya kita hapus dulu. Ya. Lalu kita bangun konfigurasinya atau kita ketikkan konfigurasinya di sini. Oke, konfigurasinya CL WAN 1998 ya, ini network dari jaringan kita. Lalu HTML mungkin domain di fix SVC squid /manager.txt. Yes. Selanjutnya http akses ini blokir, lalu out param basic program /usr/lib/squid maaf /squid /basic _njsr /out ini /squid /password. Dan selanjutnya out param basic atau children ya, children 5, lalu out basic squid proxy lalu out param basic credensial
kredensial 2 hours. Lalu param basic this sensitive Oke, sudah. Terus masih di split.conf kita tambahkan konfigurasi kembali ya. Tambahkan konfigurasi kembali di bagian di bagian HTTP access allow localhost. Jadi kita tambahkan di sini ACL authenticated ya. Proxy underscore out lalu tambahkan HTTP underscore access yang belum dan di Oke, sudah. Ini konfigurasi yang kita lakukan di sini. Kalau sudah, kita Ctrl X, yes, shift, enter. Oke, selanjutnya kita akan membuat user ya. Nah, jadi untuk membuat user kita jalankan perintah ukt password slash security slash script slash password persen. Nah, passwordnya kita akan buat 123456778. Nah, kita ulang kembali passwordnya. Oke, sudah. Kita sudah berhasil buat user untuk dosen. Sekarang kita akan buat user untuk mahasiswa. Nah, di sini sintaknya sama, cuman untuk min-nya kita hilangkan. Lalu kita ganti jadi mahasiswa. Ya sudah, password juga kita buat sama ya, 123456778, 123456778. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat user untuk dosen dan mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan membuat list domain yang akan kita blokir, ya. Jadi kita gunakan perintah nano /dpc/squid ya, blokir.txt. Nah, di sini kita akan membuat list domain yang akan kita blokir ya. Nah, di sini misalkan saya buat facebook.com, mungkin detik.com dan Instagram.
instagram.com. Ya, jadi ini list domain yang akan kita coba blokir ya ketika nanti pengguna mencoba mengakses ke internet seperti itu. Nah, kalau sudah kita Ctrl X lalu kita save, enter. Nah, selanjutnya kita akan restart dari squid-nya. Kita jalankan menggunakan perintah sudo service squid restart. Jadi ini proses restartnya sedang berlangsung, jadi ditunggu aja dulu teman-teman. Oke, ini ada sedikit kesalahan ya dalam proses restart. Kita cek dulu sistem CTL status squid service. Oke, ini ada kesalahan sedikit ya di bagian konfigurasi ya, di bagian blokir.txt gitu ya. Kita kembali lagi ke konfigurasinya. Ini saya clear dulu. Kita balik lagi ke nano /cdc /squid lalu squid.one ya. Jadi kita Ctrl W lagi, insert your on ya. Di sini oke. Di sini ada kesalahan ya dalam penulisannya ya teman-teman ya. Jadi lebih hati-hati ya. Jadi di sini DST spasi domain ya gitu ya. Jadi ini nggak ada spasinya ya teman-teman ya. Jadi DST domainnya itu menyambung seperti itu. Lalu ini Ctrl X, yes. Jadi kita clear biar bersih terminalnya. Kita coba untuk restart kembali ya menggunakan perintah sudo service squid restart. Ya, proses restartnya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan uji coba proxy server yang sudah kita buat ini di sisi klien, teman-teman. Ya. Oke, ini kita sudah masuk di sisi klien ya, teman-teman. Sekarang saya coba buka Chrome ya. Saya coba buka Chrome. Saya coba internetan gitu ya. Misalkan saya mencari yang namanya Ubuntu server ya, ini masih normal ya, jadi pengguna masih bisa menggunakan sarana internet dengan baik seperti biasa. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi proxy server di sisi pengguna. Jadi kita cari dulu proxy, dan di sini ada proxy setting. Nah, terus teman-teman bisa lihat use proxy server. Nah, ini bisa di setup. Nah, kita bisa on kan. Nah, lalu kita akan masukkan alamat IP dari proxy server kita, yaitu 192.168.100.44. Nah, untuk portnya yaitu 3128. Nah, sudah. Lalu kita klik save. Oke, sudah ya.
Nah, sekarang kita coba buka browser kembali. Nah, di sini ya kita akan dimintain username dan password nih, karena kita sudah menerapkan yang namanya proxy server. Nah, username-nya kita jadi sudah buat 2 user ya. Ada dari dosen dan mahasiswa. Ya, saya coba login menggunakan dosen. Passwordnya 123456778. Nah, oke. Ya, saya sudah login di sini dosen 123456778. Oke. Lalu kita akan masuk ke Chrome. Dosen cek lagi tempat. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk internetan. Ya, di sini dosen 123456778. Kita setting dulu ya. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan internet sebagaimana biasanya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengakses Facebook ya. Facebook. Nah, ini ya. Kita akan coba akses. Nah, tidak bisa. Ya, jadi dari sisi pengguna tidak bisa mengakses Facebook ya, karena ketika kita melakukan konfigurasi tadi, Facebook itu masuk ke dalam list yang diblokir, ya, list domain yang diblokir. Nah, terus tadi kita juga dapat memblokir Detik ya. Kita coba dulu gini ya, detik.com kita buka ya, sama. Ya, tidak bisa kita akses. Nah, kalau misalkan kita cari website yang lain gitu ya, misalkan kita akan membuka tentang VirtualBox ya. VirtualBox seperti ini kita buka ya. Websitenya terbuka normal seperti biasa. Oke, itu ya teman-teman ya, proses pembuatan dan konfigurasi dan implementasi proxy server ya, menggunakan Ubuntu Server 24.04 ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.